Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kak Manda. Selamat pagi Kak Irin. Selamat pagi adik-adik semua. Adik-adik, Kak Irin yakin dan Kak Irin harap juga adik-adik semua dalam keadaan yang sehat. Nah, adik-adik sudah mandi kan? Sudah siap dong pastinya untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah pasti Kak Irin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita akan bernyanyi dulu. Ayo semuanya harus siap untuk bernyanyi. Bernyanyi sepenuh hati untuk memuji Tuhan. Kita akan bernyanyi. Yang pertama, bila roh Allah ada di dalamku, kita akan nyanyikan 2 kali. Semangat ya. Boleh tepuk tangan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Nah, adik-adik, supaya kita lebih semangat lagi memuji Tuhan, ayo kita semuanya bangkit berdiri. Kita berdiri, kita akan menyanyi dengan gerakannya. Kira-kira ada yang tahu nggak ya lagunya apa selanjutnya? Apa sih lagu selanjutnya Kak Manda? Kita nyanyi lagu Cuip Cuip. Oke, kita nyanyi pakai gerak ya. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Hoi ya 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 ya. Hoi ya 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 ya. Hoi ya 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 ya. Ya ya ya. Kita yang dibenarkannya karena iman. Kita hidup oleh kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Hoi ya 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 ya. Hoi ya 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 ya. Ya ya ya. Oke, nah masih berdiri semuanya, kita berdoa dulu. Kita minta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin kita di dalam ibadah kita pada hari ini. Ayo sikap doanya yang baik, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terpujilah namamu ya Bapa, ya Yesus, ya Roh Kudus, di tempat yang maha tinggi dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu, karena semalam Engkau menjaga kami pada saat kami tidur. Terima kasih untuk hari yang baru ini. Terima kasih karena Engkau sudah membangunkan kami dalam keadaan selamat. Terima kasih untuk berkat dan penyertaan-Mu yang baru pada hari ini. Bapa, pada hari ini kami akan ibadah sekolah minggu. Kiranya Engkau menyertai kami. Kiranya Bapa, Engkau memberikan kami Roh-Mu yang kudus ya Bapa, untuk menguasai kami agar kami dapat dengan serius dan dengan penuh sukacita mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga nantinya dalam keadaan selamat ya Bapa.
Bapa, tolong jauhkan kami dari kuasa kegelapan apapun yang ingin mengganggu kami. Inilah seru doa permohonan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Dalam persekutuan dengan Roh Kudus kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. 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 Nah, sekarang kita akan bernyanyi Telah Lama Ku Cari-Cari. Sambil tepuk tangan dan penuh semangat. Telah lama ku cari-cari jalan hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang bekerja, ya Yesusku luar biasa. Ya Dia raja segala raja. Ya memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa menjadi pekerja Yesus yang mulia. Oke, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi adik-adik, duduk yang baik, duduk yang manis. Tidak ada yang bermain-main dengan teman-temannya atau dengan kakak atau adiknya. Kita harus serius mendengarkan firman Tuhan, karena Tuhanlah yang selalu menyertai kita. Ayo sikap doanya yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan datang kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu ya Bapa, ya Yesus, ya Roh Kudus, di tempat yang maha tinggi, dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Bapa, pada hari ini, pada pagi ini, kami datang kembali ke hadirat-Mu yang kudus. Bapa, sebentar lagi kami, anak-anak sekolah minggu-Mu, mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau menguasai hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami fokus mendengarkan firman-Mu. Tolong jauhkanlah kami dari kuasa kegelapan dan gangguan apapun yang ingin mengganggu kami, dan kami mohon pertolongan Roh-Mu yang kudus dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Terlebih lagi dan tolonglah kami ya Bapa, ajar kami, tanamkanlah firman-Mu ini agar menjadi pelita bagi langkah hidup kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Inilah seru doa permohonan kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Salam, jumpa lagi. Sekarang kita akan melanjutkan firman Tuhan ya. Tadi udah nyanyi-nyanyi, udah doa bersama, muji Tuhan ya. Sekarang semuanya sudah kembali duduk yang manis. Tadi udah berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Sekarang kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Kita lanjut dari cerita yang minggu lalu ya. Minggu lalu kita cerita tentang apa? Tentang penciptaan. Berarti sekarang kita masuk di perikop yang kedua ya. Perikop yang kedua itu di Kejadian 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-24. Ayat 25. Kejadian 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-25. Kita baca bersama-sama ya. Semuanya udah duduk yang manis kan? Lihat Alkitabnya. Bapak Ibu yang mendampingi anak-anak, tolong bantuin anak-anaknya. Tolong tenang, sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama membaca ya. Semuanya baca ya. Yang sudah bisa baca, baca. Yang belum, dengarkan ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan taman. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya.
dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya itu kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita perhatikan baik-baik ya. Minggu lalu kita sudah mendengar bagaimana kisah penciptaan. Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Bagaimana Tuhan Allah menamai terang itu siang, bagaimana Tuhan Allah menamai gelap itu malam, bagaimana Tuhan Allah menamai cakrawala itu langit, menamai laut, tempat kumpulan air, tanah yang kering, Tuhan Allah menamai daratan. Ya, coba kita ulang, coba mau review dulu. Minggu lalu masih ingat nggak kisah penciptaan hari pertama Tuhan Allah menciptakan apa? Elvinka dengarkan minggu lalu ceritanya? Elvinka, Nana, minggu lalu hari pertama Tuhan Allah menciptakan apa? Terang. Hari yang kedua siapa? Diandra sama adiknya. Siapa? Daniel, Made Daniel. Siapa? Hari kedua apa? Cakrawala langit. Kemudian hari yang ketiga Galang sama El. Apa hari yang ketiga? Sebut satu. Laut. Kemudian hari yang keempat Jovan sama Alexa. Hari yang ketiga masih setelah laut Tuhan Allah menciptakan apa? Jovan sama Alexa. Daratan. Kemudian ini lagi Putu Adriel, Rai,
Dekman. Apalagi hari yang ketiga? Sudah laut, daratan, apalagi? Segala jenis tumbuhan. Nah, itu hari yang ketiga. Kemudian hari yang keempat, ini siapa belum? Siapa? Marene sama Irene sama Roger. Apa? Hari yang keempat Tuhan Allah menciptakan apa? Matahari, bulan, dan bintang-bintang. Apa? Benda-benda penerang. Hari keempat ya. Hari yang kelima. Siapa nih yang mau jawab? Dari kelas besar. Davlin, JJ. Siapa lagi? Rama. Tuh, Mang Caca, Naomi. Sifra. Amel. Bukan, Sifra. Amel. Oh, Amel sudah remaja ya. Manda Kuom. Apa? Hari yang kelima ya sekarang ya. Apa? Ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Nah, hari yang keenam apa? Ini sekarang yang mana nih yang disuruh jawab nih? Bu guru agak lupa nih namanya. Siapa yang namanya coba? Ah, itu. Darlin. Ya. Ya, gajah ya. Segala jenis binatang yang di darat ya. Ada gajah, ada singa, ada apa lagi? Ada harimau. Binatang hari apa lagi? Ada kuda, kambing. Apa lagi? Adiknya Nathan siapa aja? Reza. Apa? Binatang apa? Ada bebek, ada ayam. Nah, itu diciptakan pada hari ke-6. Kemudian Tuhan Allah menjadikan siapa lagi? Yang terakhir ciptaannya? Manusia. Ya, ingat ya, udah ingat ya. Sekarang kita masuk lagi. Itu Tuhan Allah menciptakan itu langit dan bumi. Sekarang setelah Tuhan Allah, kita lanjut. Setelah Tuhan Allah menciptakan manusia, kemudian Tuhan Allah membuat taman. Sebuah taman, tadi dikatakan di bacaan kita bahwa di sebelah timur, ya di sebelah timur, nama daerah itu adalah Eden, ya nama daerahnya adalah Eden. Nah, Eden di daerah Eden ini Tuhan Allah membuat sebuah taman, ya taman ya, karena tempatnya di Eden, makanya dinamain Taman Eden karena dia berada di daerah Eden. Wilayah Eden. Kayak kalau kita lihat ada taman di sini. Kalau kita lihat sini apa? Lapangan ya. Yang lebih terkenal kalau taman nggak tahu di sini ada taman apa. Tapi kalau kita lihat lapangan misalnya lapangan Puputan. Kenapa dinamain lapangan Puputan? Karena berada di daerah Puputan. Atau kita lihat lapangan Renon. Kenapa namanya lapangan Renon? Karena berada di daerah Renon. Nah, seperti itu. Ini juga demikian. Kenapa dinamain Taman Eden? Karena berada di wilayah Eden ya. Nah, Tuhan Allah membuat taman di Eden. Setelah itu Tuhan Allah menumbuhkan segala jenis pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan ada di bumi itu juga ada di sini di dalam taman. Tuhan Allah tumbuhkan juga di sini segala jenis pohon buah-buahan, semuanya ada di dalam. Tapi ada istimewanya juga. Selain tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi semuanya Tuhan taruh juga di Taman Eden. Ada 2 pohon istimewa yang juga Tuhan taruh di tengah-tengah Eden. Selain di Taman Eden tuh nggak ada. Selain di dalam Taman Eden tidak ada 2 pohon ini, hanya 2 aja. Ya, namanya pohon apa? Yang keras, Mang Caca. Pohon kehidupan. Satunya lagi apa? Pohon apa? Pohon, ayo semuanya jawab. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ya, itu ada di dalam Taman Eden. Tuhan Allah juga menciptakan segala jenis binatang yang ada di bumi itu juga buat di dalam Taman Eden. Nah, lalu Tuhan Allah bawa. Karena Tuhan Allah tuh lihat si Adam ini duduknya sedih banget, sendiri soalnya nggak punya teman,
Kalau kita sekarang punya ya, punya teman, punya kakak, punya adik, punya mama, punya papa. Nah dulu Adam tuh nggak ada siapa-siapa, nggak ada mamanya, nggak ada papanya, nggak ada saudaranya, nggak punya dia, nggak ada kakak, nggak ada adik, nggak punya istri juga. Dia jadinya udah besar duluan, nggak dari bayi. Adam tuh adanya sudah jadinya udah dewasa, udah besar. Seperti bapak-bapak yang ada di rumah yang punya bapak, yang ada bapak kan punya bapak semuanya ya. Nah sudah sebesar bapak itu. Nggak jadi bayi dulu. Adam itu dia tahu-taunya udah besar aja, jadinya udah besar aja. Nah karena lihat Adam tuh sendiri, lalu Tuhan Allah berpikir, wow kasihan ya Adam sendiri. Kemudian Tuhan Allah menciptakan binatang-binatang, segala jenis hewan yang ada di bumi itu di dalam taman. Kemudian Tuhan Allah bawa tuh binatang-binatang datang ke Adam. Adam coba lihat ini. Lihat, mungkin ada yang bisa Adam ini jadikan sebagai teman supaya dia nggak kesepian. Lalu Adam lihat ya, oh ini datang gajah. Wow, karena kamu punya belalai yang panjang, telinga yang lebar, badanmu besar, gendut, kamu namamu gajah. Kemudian datang lagi kuda, bawain kuda. Kamu nih karena cepat larinya, punya ekor yang panjang, cepat lari, kuat, tangkas, namamu kuda. Terus bawa singa datang. Wow, kamu binatang buas, pemangsa, kamu namamu singa. Jadi terus yang ini, ini jalannya loncat-loncat kecil, tahu kan binatang yang loncat-loncat kecil. Kamu nih kecil nih, jalannya loncat-loncat nih, kodok namamu. Jadi yang memberi nama siapa? Adam. Kalau tadi yang kasih nama siang atau malam, Tuhan Allah yang kasih nama. Yang kasih nama, itu di atas tuh langit, itu Tuhan Allah. Kalau minggu lalu yang kita belajar ya. Kalau sekarang yang memberi nama-nama binatang ini, kamu karena terlalu kecil nih, namamu semut. Itu yang kasih nama itu Adam yang kasih nama. Terus yang terbang-terbang suka hinggap di sampah, apa namanya? Kamu nih yang suka makan-makan di sampah, juga hinggap di sampah, namamu lalat. Kemudian lihat yang, ini yang suka hinggap di bunga, bikin madu, menghasilkan madu, kumpulin jadinya madu sari bunga. Apa tuh? Binatang apa namanya? Hewan apa? Serangga apa namanya? Lebah. Kamu namamu lebah. Itu. Jadi Adam tuh memberi nama. Adam waktu itu nggak belajar ya, nggak ada sekolah, tapi dia tuh pinter. Ya, kenapa diciptakan langsung sama Tuhan Allah? Ya, jadi sudah dapat pengetahuan juga, dia seperti Tuhan Allah, bisa memberi nama. Jadi semua nama yang kalau sekarang kita tahu bilang, kamu tinggi, panjang, lehermu panjang, tuh namanya jerapah. Nah, itu Adam tuh yang kasih nama, kita cuma ngikut-ngikut aja belajar. Adam tuh dulu nggak pakai belajar, bilang, ini bebek, dikasih tahu dulu. Kalau sekarang kan, kalau kita baru masih kecil, yang masih kecil-kecil, ini binatang apa kan dikasih tahu ya, diajarin sama mama, sama papa atau sama kakak, bisa juga diajarin sama bu guru. Ini namanya beruang. Itu kita diajarin. Kalau Adam dulu nggak diajarin siapa-siapa, dia udah tahu, diajarin mungkin langsung sama Tuhan Allah, jadi dia udah tahu langsung. Nah, kemudian sudah setelah memberi semua binatang sudah dikasih, tetap aja dia nggak ketemu teman yang bisa diajak ngomong tuh nggak ada. Ya, sapi bisa ngomong nggak? Nggak bisa. Sapi nggak bisa ngomong, nggak mungkin jadi teman, nggak mungkin diajak cerita-cerita, nggak mungkin diajak bercanda, nggak mungkin. Jadi sepi dia. Tuhan Allah lihat, wow masih sepi si Adam. Akhirnya Tuhan Allah buat Adam tidur. Tidurlah Adam, ngantuk dia tidur. Ketika dia tidur, Tuhan Allah ini ngambil dari rusuknya satu tuh, ambil rusuknya satu. Lalu Tuhan Allah tutupin ini tadi yang bekas bolong tempat rusuk diambil itu kan sudah nggak ada lagi. Tuhan Allah taruh daging dari tanah tanah liat, tanah Tuhan Allah tutupin pakai daging. Lalu dari tulang rusuk tuh Tuhan Allah bikin lagi satu manusia. Sama dengan Adam tapi tidak sama persis, agak beda. Beda ya. Ini Tuhan Allah tidak jadikan dia laki-laki, tapi Tuhan Allah bangun serupa dengan Adam, tetapi dia berbeda. Perempuan ya. Kalau Adam rambutnya pendek, ini perempuan rambutnya panjang ya. Beda, Tuhan Allah bangun. Kemudian setelah itu sudah selesai Hawa dibuat,
Tuhan Allah bawalah si Hawa datang. Adam nih baru bangun nih. Baru bangun tidur. Tadi kan tidur ya waktu Tuhan Allah mau bikin Hawa itu, Adam lagi tidur. Jadi dia gak tahu waktu Tuhan Allah bikin Hawa. Itu dia bangun, buka mata, terus dia lihat, wow, ada perempuan cantik. Ada apa? Ada perempuan cantik sama dengan dia. Punya mata dua, punya ini, cantik. Persis seperti dia tapi agak beda sedikit. Adam begitu lihat, bangun lihat, kucuk. Wow, ada perempuan cantik. Langsung Adam, belum dikenalkan sama Tuhan. Tuhan Allah belum kenalkan, bilang, Adam ini aku bawakan. Enggak, tuh enggak dikasih kesempatan Tuhan Allah ngomong. Dia langsung, ya ini dia gitu. Adamnya, wah semangat dia ya begitu dapat teman. Ini dia, tulang dari tulangku, rusuk dari rusukku. Wow, Adam tahu langsung ya, bisa ya. Wah, waktu guru baca itu, wow, Adam tuh langsung tahu ya. Begitu buka mata, lihat belum dikenalkan sama Tuhan, belum dikasih tahu, bilang, ini loh Adam, tadi waktu kamu tidur aku ambil rusukmu satu, terus bikin dia jadi perempuan. Belum dikasih tahu, langsung Adam yang sudah duluan tahu. Ini dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Dia akan disebut perempuan. Karena apa? Karena dia diambil dari laki-laki. Adam ya. Begitu lihat perempuan cantik, langsung matanya melek, hilang kantuknya. Begitu buka mata langsung kencang matanya lihat. Wow. Akhirnya Adam tidak kesepian lagi ya. Dia sudah dapatkan satu orang yang sama dengan dia. Penolong. Waktu Bu Guru baca ini nih, penolong. Jadi ingat nih, ini kebetulan kakak-kakak kru nih yang cowok-cowok nih yang ada di sini yang bantuin nih merekam ini segala macam ini, cowok-cowok masih muda-muda nih. Bu Guru mau pingin bilang sama mereka, kalau mau supaya punya jodoh cepet datang penolong, tidur malam tuh ya berdoa. Minta sama Tuhan Allah, Tuhan kirimin apa? Penolong ya. Nih rusuk yang sudah Tuhan ambil nih, mana dia? Tolong pertemukan, kalau bisa buka mata, ting, ada. Nggak mungkin. Nanti berusaha dulu ya, sekolah yang benar ya, seperti anak-anak sekarang masih kecil-kecil. Harus belajar dulu seperti Adam. Mana Adam? Tadi kita udah maju kencang ya. Kita lihat lagi. Ketika Tuhan Allah bawa dia ke taman itu, Tuhan Allah bilang apa? Supaya dia mengusahakan dan memelihara. Ada apa? Ada tanggung jawab. Tinggal di taman boleh. Senang ya tinggal di taman. Ada buah. Ada pohon mau makan tinggal petik. Ya kan? Mau makan tinggal petik buah makan. Tapi harus dirawat tanamannya. Bu Guru mau nanya, siapa yang di rumahnya punya tanaman? Tanaman apa aja boleh? Tanaman. Ada misalnya punya pohon. Apa? Ada yang punya pisang? Ada yang punya pisang? Ada. Ada yang punya pohon mangga? Ada. Ada yang punya pohon jeruk? Ada. Ada yang punya, ada tanaman sayur-sayuran. Mungkinkah itu terong atau kelor atau apalah. Ada juga cabe, pohon cabe. Ada juga yang punya bunga. Nah, kita tinggal di situ lihat senang ya. Senang lihat ada bunga warna-warni. Tetapi harus ada tanggung jawab seperti Adam ini. Harus merawat. Harus apa? Merawat tanaman itu. Caranya ngerawat gimana? Rawat tanaman. Apa? Disiram ya. Siapa yang di sini? Anak-anak yang suka nyiram tanamannya. Yang pernah bantuin, bukan pernah, tapi yang biasanya bantuin bapaknya atau mamanya siram tanaman. Siapa?
Angkat tangan. Wah, pintar semua. Bantuin mama, bantuin papa, bantuin mama ya. Kemudian yang nyiram tanaman ya, udah nyiram tanaman. Ngerawat tuh bukan hanya nyiram tanaman doang, tapi juga nyapu, bersihin. Ya, bersihin, nyapu. Siapa yang udah bisa nyapu? Oh, sudah banyak yang bisa nyapu, sudah banyak juga yang bisa nyiram tanaman, rata-rata udah bisa. Itu namanya belajar tanggung jawab. Tinggal di taman. Kalau di Adam dikasih tanggung jawab ngurusin taman Edennya. Kalau kita di rumah belajar tanggung jawabnya apa? Bantuin di rumah. Bantuinnya ngapain? Kalau kita habis main kan punya mainan. Berantakan tuh, kalau main kan berantakan. Habis main harus dirapiin, ya kan? Dirapiin. Terus kalau habis makan, ini makannya nggak boleh buang-buang makanan ya, di meja berantakan makanannya sana sini. Nggak boleh makan sambil lari-larian, nggak boleh. Kalau makan, duduk makan yang baik. Selesai makan, piringnya disimpan, nggak boleh dibiarin berantakan di situ, ya kan? Kalau lihat ada sampah, kita pegang misalnya tisu atau sampah, tas kita habis main, nggak boleh buang sembarangan. Harus diapain? Diangkat, dibuang di mana? Di tempat sampah. Kemudian kalau tangan kita habis makan kotor atau kita mau makan, tangan kita kotor, harus cuci tangan. Nah, itu namanya belajar memelihara, belajar bertanggung jawab seperti Adam. Tuhan Allah bawa dia ke Taman Eden supaya dia bertanggung jawab terhadap taman itu. Nah, Tuhan Allah juga menempatkan kita di dalam rumah kita, dikasih kita orang tua, di dalam keluarga kita, supaya kita juga harus belajar tanggung jawab. Jadi tanggung jawab kita tuh bukannya bukan berarti tanggung jawab itu punya tugasnya mama atau papa doang atau kakak doang yang sudah besar-besar. Kita yang kecil-kecil juga harus belajar bertanggung jawab ya. Seperti melakukan hal yang kecil-kecil tadi, yang ringan-ringan yang kita mampu. Misalnya kan kita mampunya nyiram bunga, boleh kita bantuin nyiram bunga. Nyapu, boleh kita nyapu. Kalau misalnya belum bisa nyapu, belum bisa nyiram bunga, habis main barangnya dirapiin lagi, kan nggak berat ya, cuma angkat taruh lagi di mana tempatnya harusnya gitu. Terus kalau kita habis bermain, kalau ada sampah gitu, kita nggak boleh biarin begitu saja, kita ambil sampahnya, kita bawa di tong sampah ya, begitu ya. Nah, anak-anak, jadi kalau kita belajar seperti ini, di sini juga Tuhan Allah juga kasih tahu bahwa tadi di tengah-tengah taman itu ada 2 pohon ya, pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tapi Tuhan Allah larangnya cuma 1 ya. Tuhan Allah bilang semua buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Tetapi pohon yang di tengah-tengah itu, yaitu apa? Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan kamu makan. Pada saat kamu makan, kamu pasti akan mati. Itu perintah Tuhan Allah. Nah, kadang-kadang kan kalau kita di rumah biasanya orang tua juga ya sering kasih tahu kita, adik nggak boleh begini atau nggak boleh gini ya. Maksudnya apa? Supaya karena itu berbahaya ya. Nggak boleh sentuh ini ya, nanti pecah. Nggak boleh gini ya, nanti kakinya luka, nanti bisa terluka gitu biasanya. Nah, kita tuh belajar harus supaya mendengarkan kalau orang tua memberi perintah. Ini kan diajarin juga, Adam, kamu nggak boleh makan itu buah, nanti kamu makan kamu akan mati gitu. Atau kayak kalau di rumah orang tua begini, nak, nggak boleh main HP terlalu sering, nggak boleh terlalu sering main game. Kenapa? Karena nanti bisa merusak mata ya. Nak, kamu harus rajin belajar. Tujuannya apa? Supaya kamu pinter, ya kan? Jadi kita harus, kalau kita lihat begitu, itu bukan karena orang tua nggak sayang, tapi karena orang tua sangat sayang, sangat perhatian sama kita. Makanya kalau di rumah tuh memang ada aturan-aturan mana boleh, mana enggak boleh. Dan tugas kita harus belajar dari firman Tuhan. Kita harus mentaati. Nggak boleh kalau orang tua bilang ini, memangnya kenapa sih nggak boleh? Gitu terus kita ngelawan, nggak boleh seperti itu. Karena apa? Kalau kita lihat kalau kita tadi baca lebih lanjut, Adam tuh pada akhirnya dia sama Hawa makan, akhirnya mati, jatuh dalam dosa gitu.
itu jadinya berdosa. Dosa artinya akhirnya manusia tuh akhirnya akan mati. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau di rumah bukan kalau orang tua ngelarang, tujuannya apa? Supaya kita menjadi anak yang baik, anak yang pinter. Bukan hanya pinter saja, bukan hanya baik saja, tetapi supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar memuliakan nama Tuhan. Yang benar-benar kalau orang lihat bilang, oh iya dia tuh anak Tuhan, dia tuh anak pinter, dia tuh dengar-dengaran sama orang tua. Gitu ya. Oke. Kali ini nggak ada pertanyaan. Maunya sih, tapi kalau misalnya minggu depan ada lagi, baru kita akan bertanya-tanya lagi, ada hadiahnya ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Nah, adik-adik, gimana firman Tuhannya tadi? Kalian sudah mendengarkan dengan baik kan? Wah, luar biasa ya kalian. Kalian mendengarkan dengan baik dan siap untuk melakukannya di dalam kehidupan kalian. Semangat ya semuanya. Nah, sekarang habis mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi satu lagu lagi yuk. Yesus sayang padaku. Kita nyanyi sama-sama ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita ulang sekali lagi ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita untuk membawa persembahan kita. Nah, kita siapkan ya semuanya untuk membawa persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Nah, kalian di rumah sudah ada kan celengan persembahan? Nanti persembahannya dimasukkan ke dalam celengan itu ya. Nah, ayo sama-sama kita akan persembahan. Mari kita menyanyikan lagu Jangan Lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membawa doa persembahan kita, sekaligus kita akan berdoa syafaat. Semuanya sikap doa yang baik ya, semuanya lipat tangan, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Yuk kita berdoa sama-sama adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Engkau telah menyertai kami anak-anak Tuhan sehingga kami boleh berkumpul bersama di rumah kami masing-masing untuk dapat beribadah secara online Tuhan.
Tuhan, hari ini kami membawa doa syafaat kami ya Tuhan. Kami memohon agar Tuhan menyertai kehidupan kami ya Tuhan. Dalam setiap aktivitas yang kami lakukan dalam keseharian kami ya Tuhan, Engkau menyertai kami ya Tuhan. Kami mohon pertolongan dari Tuhan untuk melindungi kami dalam setiap aktivitas kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap hal dalam pendidikan, cita-cita kami. Engkau menyertai juga ya Tuhan agar kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang dapat menjadi teladan bagi teman-teman kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami. Engkau berkati orang tua kami ya Tuhan agar mereka selalu dapat membimbing kami menjadi anak-anak-Mu yang dapat membanggakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa ya Tuhan untuk sesama kami ya Tuhan, semua orang yang ada di dunia ini ya Tuhan, Engkau juga menjaga, melindungi dan menyertai mereka semua ya Tuhan, agar mereka semua juga mengenal Engkau dan beroleh perlindungan daripada Tuhan, dan sehingga kami semua boleh selamat karena Engkau Tuhan Yesus kami yang sungguh baik. Ya Tuhan, sekarang kami juga membawa persembahan kami ke dalam doa ya Tuhan. Engkau berkati persembahan yang telah kami kumpulkan ini, sehingga persembahan yang sudah kami kumpulkan dapat berguna bagi gereja dan bagi sesama kami. Engkau sertai juga setiap tangan yang telah memberikan persembahan ya Tuhan. Engkau berkati mereka semua dalam setiap aktivitas pekerjaan yang mereka lakukan. Biarlah berkat Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah membawa doa, syafaat dan persembahan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita di penghujung ibadah hari ini. Kita sama-sama yuk sebelum kita menutup, kita menyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja, Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, namun sebelumnya kita akan meminta berkat dari Tuhan Yesus. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga saat ini dapat kami akhiri. Bapa, kiranya firman-Mu dapat menjadi pelita bagi langkah hidup kami, dan kami memohon selalu pertolongan Roh-Mu yang kudus, agar ke depannya setiap saat hidup kami selalu ada di jalan-Mu ya Bapa. Inilah seru doa permohonan kami, dan saat ini kami memohon berkat-Mu ya Bapa. Kiranya damai sejahtera yang melampaui segala akal, memenuhi dan memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur dalam persekutuan dengan Roh Kudus kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. 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 Kita sudah mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi minggu depan dalam ibadah minggu selanjutnya. Sampai jumpa adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu semuanya. Dadah.